Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional dan hubungannya dengan ideologi agama Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian ideologi tersebut, fungsi serta macam-macam ideologi di negara lain. Untuk poin pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Yang kedua yakni fungsi ideologi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi ini memiliki peranan penting atau fungsi, yakni yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara, mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menyoroti keadaan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang ketiga, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju suatu tujuan. Poin yang ketiga yakni macam-macam ideologi di negara lain. Setiap negara pasti memiliki macam-macam ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas macam-macam ideologi di negara lain. Yang pertama yakni ideologi kapitalisme yang dipopulerkan oleh Bapak Ekonom Dunia, yakni Bapak Adam Smith. Paham ini sangat populer karena pada saat itu mereka tidak menyetujui dengan adanya ideologi merkantilisme yang diterapkan pada negara mereka. Teori Adam Smith mengenai ideologi ini cukup dikenal luas, yaitu dengan teori invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Ideologi ini menekankan kepada penguasa modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Ideologi yang kedua yakni ideologi liberalisme atau ideologi kebebasan. Ideologi ini lebih menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lain. Ideologi ini beranggapan bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yakni ideologi Marxisme. Ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme yang mereka terapkan dalam negara mereka. Ideologi ini lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang mana dianggap sebagai kesalahan yang besar karena semakin berkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Pada sistem kapitalisme, buruh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat minim. Hal ini karena prinsip kapitalisme yaitu profit sebanyak-banyaknya dan modal seminim-minimnya. Ideologi yang keempat yakni ideologi sosialisme. Hal ini dapat diidentikan dengan ideologi komunisme karena berprinsip yang mendasar yaitu sama-sama mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Alvin Syifaul Qulub. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Syifaul Qulub. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Ahwal Asasiyah.
Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ideologi Pancasila. Ideologi, jika dilihat dari katanya, bisa diartikan ideologi merupakan ide atau gagasan berupa pemikiran abstrak yang nantinya diaplikasikan pada permasalahan publik sehingga menjadi konsep-konsep politik. Jika dari segi Pancasilanya, Panca berarti 5, sila berarti asas. Berarti ideologi Pancasila merupakan pemikiran atau gagasan yang didasari dari dasar-dasar poin dalam Pancasila tersebut. Teman-teman, di Indonesia, Pancasila merupakan dasar yang paling cocok dibuat ideologi. Karena apa? Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku, budaya, bahkan agama. Dengan ideologi Pancasila, rakyat bisa merasa terayomi dan mempunyai jaminan keamanan menjalankan budaya, agama, dan keyakinannya masing-masing. Ideologi bukan hanya Pancasila saja. Ideologi banyak macamnya, diantaranya liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan masih banyak lagi ideologi yang lainnya. Sekali lagi saya ulangi, di Indonesia hanya satu ideologi yang cocok, yakni ideologi Pancasila. Sebelumnya, ideologi liberalisme juga pernah diterapkan di Indonesia, namun itu tidak bertahan lama. Karena apa? Banyak terjadi benturan-benturan karena keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Cukup itu dari saya. Pesan terakhir, jaga kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga yang membahas tentang pernyataan secara lisan maupun sikap tentang pengakuan kita terhadap ideologi Pancasila. Dan alangkah baiknya sebelum kita mengakui bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila, alangkah baiknya jika kita mengetahui lebih mendalam apa sih ideologi Pancasila itu dan apa nilai-nilai filosofis yang terdapat di dalam ideologi Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama untuk generasi muda saat ini. Merujuk pada kata Pancasila, Pancasila sendiri ini dilambangkan dengan seekor burung Garuda Pancasila, yang mana burung Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita, negara Indonesia, yang digambarkan dengan burung Garuda yang menoleh ke kanan. Burung Garuda Pancasila ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 di saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila sendiri memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah burung Garuda itu sendiri, dan yang kedua adalah perisai, dan yang ketiga adalah pita putih. Warna kemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Sedangkan burung Garuda sendiri memiliki paruh serta sayap, ekor, dan juga cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Negara Indonesia yang mana jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, dan 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di lehernya. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan dengan sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain yang saling membantu dan bergotong royong.
dalam persegi menggambarkan pria, dan sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar, berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal dengan hewan yang suka berkumpul atau bergerombol. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan secara musyawarah atau dengan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh warga Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang mana dicengkram yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit, Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangatlah relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang mana majemuk. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia bisa memahami filosofis Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Dengan kita sudah mengetahui apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan tentang Pancasila sebenarnya itu apa, otomatis kita harus mengakui bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila yang mana kita harus pertahankan hidup sampai mati. Dengan kita mengakui bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila, secara otomatis kita akan menerapkan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nilai-nilai filosofis Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari akan diterangkan atau dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dari sini saya mohon pamit. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasqiatul Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah dalam Pancasila ini ada yang pertama nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Di sila pertama ini yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa ini dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Untuk latar belakang yang berwarna hitam, ini menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak sesat menjalankan kehidupannya. Kemudian untuk nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sila pertama ini adalah yang pertama itu adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah serta menjauhi larangannya sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak umat beragama. Untuk yang kedua ini adalah nilai Pancasila pada lambang rantai emas. Sila kedua ini dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi,
Rantai emas ini pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda-beda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat dan tidak putus, yang menunjukkan bahwa akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan bagi rakyat Indonesia. Untuk nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sila kedua ini adalah semua rakyat Indonesia itu memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan masyarakat. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sikap mengerasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan untuk rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi. Dan yang kelima, yakni saling menghargai pendapat masing-masing. Untuk yang ketiga ini adalah nilai Pancasila pada lambang pohon beringin. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan berlatar belakang putih. Pohon beringin ini melambangkan negara Indonesia sendiri. Pohon beringin ini bisa digambarkan mempunyai pohon yang lebat dan tinggi serta mempunyai daun yang banyak untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku bangsa Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar berdiri tegak. Untuk nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sila ketiga ini adalah menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang keempat ini lambang kepala banteng. Kepala banteng ini pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah, melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng ini melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial. Untuk nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sila keempat ini adalah mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi. Yang kedua, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang ketiga, keputusan yang diambil itu berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Untuk yang sila kelima ini dilambangkan oleh lambang padi dan kapas. Dilambangkan dengan padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berwarna hijau serta latar belakang putih. Padi dan kapas ini merupakan bersandang pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia itu adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial maupun ekonomi, budaya, politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Untuk nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sila kelima ini adalah yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, menghargai hasil karya dari orang lain. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima adalah mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Cukup sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ali. Perbedaan dan bersamaan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Sebagai suatu dasar negara, Pancasila dan ajaran agama di antara keduanya ada keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Namun, meskipun memiliki hubungan yang erat, meskipun memiliki persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan dan tidak bisa disamakan antara ajaran agama ataupun nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari proses perumusan Pancasila zaman dahulu, di mana saat itu ada lembaga yang dibentuk bernama BPUPKI merumuskan Pancasila. Di antaranya ada 3 orang yang merumuskan kata Pancasila, sila-sila untuk dasar negara Indonesia seperti Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Mr. Muhammad Yamin. Dari ketiganya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Pancasila itu diambil atas kesepakatan bersama. Pancasila diambil atas musyawarah yang mufakat, sehingga terbentuk suatu dasar negara yang disepakati seluruh
rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga secara keseluruhan menjadi suatu dasar negara. Meskipun pada saat itu juga terjadi beberapa perdebatan yang sampai sekarang mungkin ada beberapa golongan yang menolak Pancasila, namun ya mau tidak mau itu sudah disepakati, itu juga sudah cita-cita bangsa. Maka dari itu Pancasila merupakan dasar negara yang harus menjadi acuan seluruh warga negara Indonesia. Dan maka dari itu singkat hemat kata akan kami jelaskan, akan kami uraikan beberapa kolaborasi atau persamaan antara Pancasila dan ajaran agama, dan juga perbedaan antara Pancasila dan ajaran agama. Bentuk kolaborasi antara Pancasila dan ajaran agama. Pastinya kita semua mengetahui apa itu toleransi ya. Toleransi menghormati sesama, menghormati perbedaan antar sesama. Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka harus bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Maka konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama, terbentuk dari banyak agama, terbentuk dari banyak golongan menjadi satu dengan dasar Pancasila. Negara Pancasila, namun negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, apalagi negara ateis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada satu agama, tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama apapun. Tetapi negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya masing-masing. Penerapan hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah sangat dimungkinkan. Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya antara ajaran agama dan Pancasila itu ada sebuah keterkaitan, yang mana keterkaitan itu dilihat dari ajaran agama. Semisal contoh, agama mengajarkan kita untuk bertoleransi antar manusia meskipun berbeda agama, meskipun berbeda bangsa, meskipun berbeda suku, kita tetap harus menghormati sesama, menghargai sesama. Kemudian agama juga mengajarkan kita untuk tolong menolong sesama manusia, meskipun dia mungkin kalau kita Islam, dia non Islam, kita harus tetap menolongnya, membantunya, asalkan tolong menolong itu bukan yang menyebabkan sebuah kemurtadan atau keluar dari ajaran Islam. Itu hanya contoh beberapa, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Sementara itu, yang kedua adalah perbedaan antara ideologi Pancasila dan ajaran agama. Bisa kita lihat contoh ideologi Pancasila ya. Secara umum kita dapat membedakan Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang mengandung dan mengadopsi dari ajaran agama. Sebagai contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa artinya? Kita harus meyakini Tuhan kita. Semisal kita orang Islam, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghargai Allah. Maka kita harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang Kristen, maka orang Buddha dan lain sebagainya, agama-agama yang sah dan resmi di Indonesia, maka sila ketuhanan yang Maha Esa itu wajib ditaati seluruh warga negara Indonesia. Seluruh agama yang dianut oleh warga negara Indonesia taat kepada Tuhannya. Apa yang diajarkan kepada Tuhannya itu adalah contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada pada sila ketuhanan, dan masih banyak yang lain.
Kemudian kalau bisa disebutkan itu perbedaannya lagi adalah Pancasila bersifatnya universal karena Pancasila merupakan wujud dari konsensus seluruh warga negara Indonesia umum, mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya warga negara dari masing-masing agama saja, suku saja atau golongan saja, tidak, seluruhnya. Kemudian Pancasila itu memiliki sifat dinamis dan reformatif. Artinya apa? Pancasila mampu untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi kandungan-kandungannya. Jadi nilai-nilai Pancasila yang terkandung itu bisa fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, namun tidak berubah esensinya. Kemudian yang terakhir, perbedaan Pancasila dengan ajaran agama. Pancasila bersumber dari kearifan lokal dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sementara ajaran agama itu biasanya bersifat kaku dan pakem. Pakem di sini artinya apa? Dari sejak zaman dulu itu syariatnya bersumber dari kalam ilahi dan yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Jadi kita ambil contoh ya agama Islam. Itu memiliki Al-Quran sebagai sumber hukum syarak yang diambil sebagai sumber hukum syarak ya Al-Quran itu. Kemudian agama itu bersifat terbatas, tidak mencakup seluruh warga Indonesia, tetapi hanya warga dari penganut agama itu saja ya. Oke. Terakhir adalah komitmen terhadap ideologi Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, komitmen juga dapat diartikan sebagai realisasi dan aktualisasi. Sebagai warga negara baik, sudah sepatutnya kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan fungsi lainnya dalam realisasi atau pengamalannya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Realisasi secara praksis ini sangat penting karena Pancasila sebagai dasar filsafat pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai yang pada gilirannya dijabarkan, direalisasikan, serta diamalkan dalam kehidupan secara konkret dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri atau biasa disebut dengan local wisdom. Berakar pada budaya-budaya bangsa, ajaran-ajaran agama yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri sebelum terbentuk suatu negara, maka nilai-nilai Pancasila itu kemudian oleh the founding fathers bangsa Indonesia disepakati dan ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Maka dalam realisasi tersebut sudah sepatutnya kita sebagai warga negara untuk senantiasa mengamalkan Pancasila, tentunya dengan dasar pengetahuan Pancasila yang baik. Karena kalau kita tidak mengetahui apa itu Pancasila, bagaimana isinya, maka tidak akan terjadi yang namanya suatu pengamalan yang sempurna. Maka dari itu Profesor Notonegoro, guru besar Universitas Gadjah Mada di bidang filsafat Pancasila, membedakan realisasi dan aktualisasi ini menjadi dua, yaitu ada realisasi yang sifatnya objektif dan realisasi yang sifatnya subjektif. Yang A, realisasi objektif, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama kaitannya penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Oleh karena itu, aktualisasi Pancasila bersifat objektif ini sangat erat kaitannya dengan norma-norma moral dan hukum secara luas dengan norma-norma kenegaraan. Jadi objektif itu bisa kita simpulkan ya. Objektif itu sifatnya adalah kepada hukum peraturan perundang-undangannya.
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Di situ dijabarkan bahwasanya semua undang-undang itu diambil dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Entah itu dari pembukaan ataupun dari butir-butir pasal-pasal, itu diambil dari nilai-nilai Pancasila, sehingga hukum-hukum di Indonesia itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak menyalahi kaidah Pancasila. Kemudian yang kedua ada realisasi yang sifatnya subjektif, yaitu dititik beratkan pada setiap individu, setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Realisasi dan aktualisasi yang sifatnya subjektif ini justru memiliki urgensi yang lebih bila dibandingkan dengan realisasi objektif. Karena realisasi dan aktualisasi yang subjektif merupakan prasyarat bagi keberhasilan realisasi Pancasila objektif. Menurut Profesor Noto Laboro 1975. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam pengertian inilah pelaksanaan Pancasila subjektif memiliki artian secara benar. Pancasila memiliki artian bahwasanya seseorang sudah mengetahui dan memahami secara benar Pancasila, maka akan terbentuk suatu pengamalan yang optimal sehingga orang tersebut memiliki moral dan pandangan hidup. Dan bila mana dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, maka akan melekat secara kuat dalam sanubari bangsa Indonesia, dalam sanubari seluruh warga Indonesia, dan menjadikan suatu kesadaran kondisi yang disebut dengan kepribadian Pancasila. Maka dari itu, komitmen kita sebagai warga negara yang berpancasila adalah wajib bagi kita untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat tertanam dan tertancap dengan baik nilai-nilai Pancasila dalam sanubari kita. Selanjutnya, wajib bagi kita untuk selalu melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari secara optimal. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara untuk selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Pancasila. Sekian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.